perang salib aja udah berbeda. Versi Islam itu ada konyol dan versinya mereka. Kristen juga gak ada. Tapi yang kita lihat faktanya adalah apa urgensi keperluan Inggris datang dari Eropa ke Asia ke Yerusalem kalau tidak menghentikan kekejaman Islam dalam perang salib. Kalau tidak menghentikan kekuasaan. Kalian itu kan ada masjid itu yang disebut masjid Islam di Yerusalem itu kan karena kalian ingin menguasai. Dan yang paling tidak sopannya lagi, masjid itu ditaruh di tempat kudusnya Bait Allah orang Israel. Itu kan keji itu namanya. Nggak tahu sejarah. Coba kalau kami buat Masjid contohnya itu di Arab, di Masjid Al-Arab itu, kami buat gereja di atasnya masjid Arab di Arab itu. Oke sebentar Pak Abu. Sebelum ada Kristen, masjid itu udah ada. Artinya fakta-fakta Itu bahwa yang dikatakan Islam sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi, masjid itu artinya udah itu ada. fakta-fakta Itu bahwa yang Islam dikatakan ini bukan fakta nggak fair dalam pernyataan berperang. Al-Aqsa itu Masjidil Aqsa. Nggak fair dalam pernyataan Itu sejak berperang. dulu. Oh, itu udah zaman itulah. Muhammad. Mana ada kan? Sekarang Kalau tadi gereja nggak usah kamu ngomong bilang lah. tadi, Kristen itu kamu adalah bilang, memang agama penjajah. Belanda itu menjajah. Karena memang Iya, agama dalam penjajah konotasi itulah. menjajah. Pasti Tapi kamu dia tidak bisa akan menyampaikan menjajah. Dah, ini siapa yang mau didengar ini coba. Oke lah, dari siapa dulu nih, Pak Abu dulu atau Bang Framing dulu lah. Saya atur gini aja dah. Oke, Pak Abu dulu nih. Jadi ini. Jadi kenapa saya mau meluruskan Islam itu adalah relatif sebagaimana Kristen melihat kebenaran itu kalau buat dirinya adalah yang dibesar-besarkan, menutup-nutupi sesuatu, itu bukan cara berpikir Islam. Adapun sebaliknya, kalau di Kristen itu memang ada kepentingan. Kalau kita baca tulisan orang-orang orientalis ataupun misi Zending, itu rata-rata untuk kepentingan Kristen. Walaupun sejarah ditulis, tetapi untuk kepentingan Kristen. Tapi kalau Islam tidak. Yang jelek dikatakan jelek, makanya tadi saya katakan Mu'tazilah itu jelek. Ataupun berkenaan dengan Nabi Muhammad lah misalnya dalam Al-Quran. Tetap diungkap oleh Allah, misalnya Abasa wa Tawalla atau surat Al-Mumtahanah tentang keluarga Nabi yang memang ribut. Nah itu nggak pakai malu-malu karena ini adalah sebuah petunjuk dalam Islam. Nggak boleh mengatakan sesuatu yang bohong, bahkan mengatakan sesuatu dari apa yang kita dengar itu pembohong menurut ajaran Nabi Muhammad. Hadis kafa bil mar'i kadziba ayu hadisa bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang dikatakan pembohong, pendusta apabila dia berkata dari apa yang dia dengar tanpa ada bayin, tanpa ada check and recheck. Nah ini dalam Islam konsepnya itu jangan disamakan dengan Kristen. Kalau Kristen itu ya memang nggak ada aturan hidup yang tadi kita udah bahas, nggak ada metode implementasi. Adanya tata nilai untuk kepentingan dia, sehingga ditutupi ayat-ayat yang keras, ayat-ayat porno, ditutupi semuanya, nggak boleh disebar luas. Nah ini ajaran Kristen seperti itu. Ya terima kasih, lanjut. Oke, Bang Framing buka mic-nya gantian. Nah, gini kan enak. Pak Abu saya mute ya. Oke, ya. Terima kasih, Dave. Saya sudah membuat sistem alur cerita berpikir secara rasional. Contoh, kalau kamu memframing kebanggaan seolah-olah Islam itu baik, itu saya udah kasih contoh perang salib. Ada perang salib versi Islam, ada perang salib versi Kristen. Tetapi pertanyaannya, apa urgensinya Inggris datang ke Yerusalem? Untuk datang melindungi Yerusalem, karena Islam itu dalam berperang memang tidak memakai cara-cara etika yang bagus, tidak sopan. Nah itu kita lihat di dalam hadis-hadisnya Nabi, itu banyak itu kehidupan Nabi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu singgung tentang Belanda, lalu kamu framing bahwa di Belanda itu adalah contoh ketidakbenaran Kristen dalam hal kehidupan, itu salah. Di zaman namanya sebelum ada PBB itu semua negara bisa menjajah tergantung kehebatannya masing-masing. Bahkan zamannya Islam pun menjajah semua sampai Spanyol. Ya, itu termasuk itu Yerusalem itu dijajah oleh Islam. Itu semua sah-sah saja dalam masa itu. Tapi yang menjadi realitanya sekarang, mari kita lihat Islam di mana-mana ada namanya Islamfobia. Semua dunia memahami ini. Semua negara bahkan di Indonesia. Sekarang pertanyaannya, kalau ada Islamfobia, siapa yang membuat ini? Masa fobia yang membuat fobia jadi takut?
Tentu ada sumbernya. Apa? Islam itu sendiri, cara hidup Islam sendiri. Kafir kayak kalian ini lah. Cara perilaku Islam Bang inilah Sam, yang biarkan dulu, membuat Bang Sam, fobia itu. biarkan, Bang Sam. Sehingga memang Islam itu faktanya seperti itu. Contoh di Indonesia saja. Orang lagi ibadah, ditutup, dilarang. Enggak mendirikan gereja, cuman hanya ibadah doang pada hari raya. Enggak dikasih. Inilah nilai-nilai Islam yang realita memang tidak baik di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadi kalau kalian mau membangun sebuah narasi tentang Islam, udah kuno, basi. Oke, aget poin. Kalian aja yang hanya membuat-buat itu narasinya Saya udah dapat poinnya. bagus, diperbaiki. Apalagi berbicara tentang kitab. Aduh, makin Ya jauh. udah jangan kalau kita lompat bicara tentang lain-lain. kitab. Nanti jawabannya Diam lebih dulu, panjang. Abu, diam dulu kamu, Abu. Diam dulu kamu. Enggak, kalau mati dulu kamu. framingnya Jadi, banyak, jawabannya apalagi kalau akan kita masuk panjang. kepada Alkitab, Al-Quranmu aja bilang bagaimana? Bahwa Oke, Al-Quran berkata, kalian puasa Kalau harus lagi nih. merujuk kepada konsep nabi-nabi sebelumnya. Kalian bahas Alkitab, kalian harus belajar kepada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quranmu jujur, tapi Islam nggak jujur. Memang benar dari awalnya kan nggak ada Islam. Oke, sudah cukup. Nggak ada. Nggak ada Islam itu awalnya. Sekarang aja dibuat-buat itu Islam jadi agama. Dan pelaksananya, aduh, kalau kita lihat kedatangan Islam ke Indonesia, coba lihat itu. Ini udah kepanjangan. Masa-masa Oke, sabar. Udah, Bang. Sabar, makanya sabar lah, sabar. Masa Bapak bangga, Bang Framing. masa Islam bangga anaknya Agak mau ngomong. menghancurkan kerajaan bapaknya. Masa Islam bangga anaknya Kan kena kan? Kena azab. Jadi begini, itu memang nggak sekolah kayaknya framing ini, bahwasannya nggak berpendidikan, karena dia nggak bisa memisahkan antara konsep agama, yaitu yang berangkat dari sumber hukumnya, dengan oknum-oknumnya. Itu mereka mengangkat suatu parsial yang kecil menjadi general. Itu dikatakan generalize. Ini cara berpikir dangkal di dalam hal diskusi. Katakan misalnya ada binatang yang menggigit anak gitu, anak kecil, karena anak kecil nginjek kakinya. Nah, binatang itu dianggap jahat semuanya, dihabisi. Nah, itulah cara berpikir Kristen. Kalau Islam konsep berbicara dalam hal ini. Nah, oke. Kalau begitu silahkan, ini saya juga bisa bagi-bagi bicara karena saya sambil kerja ini. Jadi tolong diwakili dengan Bang Daging ataupun yang lainnya, silahkan. Oke, Bang Daging. Coba siapa yang mau bicara? Bang Semi. Oh, oke, Bang Daging lah. Oke. Ya, kalau kita berbicara ya terkait dengan pembahasan di awal tadi ya, kalau orang Islam itu ya punya ininya ya, ikatan moralnya secara akidah ya. Setiap perbuatannya itu punya konsekuensi ya, pahala dan dosa. Maka orang Islam itu selalu berhati-hati gitu ya, seharusnya gitu ya. Kalau ada yang melanggar ya artinya kesalahan dia pribadi, dan dalam konsep Islam dia akan dibalas, dihukumi, dihakimi. Ya kalau nggak di dunia ini selesai, di akhirat lanjutannya gitu. Termasuk penjelasan tentang sejarah tadi ya. Kalau Islam bicara tentang sejarah ya, semua data yang berkaitan dalam konteks yang sama itu tetap dicantumkan gitu ya. Cuman ya disebutin ya, ini kalau hadis ya katakanlah ya, ini doib gitu, ini maudu gitu ya. Nah, jadi dijelaskan gitu walaupun tetap dicantumkan. Jadi orang bisa menilai ya ini layak atau tidak layak, itu jadi acuan gitu. Nah kalau kekristenan, jangankan kita bicara sejarah ya, kitab sucinya saja itu nggak jelas apa yang nulis, tapi diimani, diyakini sama dia loh jadi kitab suci. Jadi dari secara metodologi ya, parameter Kristen dengan Islam itu ya sudah jauh berbeda ya, ibarat bumi dan langit gitu. Kalau Islam itu ya benar-benar ini ya dengan metode yang diklaim sama Pak Framing ini rasional berdasarkan data empiris gitu ya. Sementara kekristenan itu ya semua literasinya yang manuskrip papirus itu ya tidak menggunakan metode ilmiah sama sekali, tapi menggunakan dogma.
Ini yang menentukan ini kitab suci atau bukan ya, hanya sebatas kesepakatan dari bapak-bapak gereja. Ini nggak bisa seharusnya jadi acuan ya untuk menentukan benar salah karena sifatnya subjektif. Itu sudah bias secara konfirmasinya gitu ya. Nah kalau ya parameter dogmatis atau kesimpulan otoritatif dari gereja atau lembaga ya atau otoritas atau yang punya wewenang itu dijadikan acuan, ini kacau ini ya, punya resiko yang merusak ya akal sehat ini ya. Misalnya ya gereja mengatakan ya, Pak framing ini katakanlah yang agak satire ya, orang gila gitu ya kan. Kalau orang menjadikan acuan ya kesimpulan gereja atau pendapat ya, gereja itu sebagai acuan benar salah, ya udah dia nggak usah mikir lagi ya, nggak perlu dia ke mana itu, ke psikiater atau psikolog itu untuk memeriksa ya dengan parameter-parameter ilmiahnya itu ya di dunia medis ataupun disiplin ilmunya itu. Tapi ya cukup ya diimani aja, nggak perlu banyak tanya ya, nggak perlu mikir, nggak perlu meneliti gitu. Nah ini kacaunya parameternya, tetapi memang faktanya memang begitu. Itulah yang disebut sebagai dalam Katolik itu magisterium gereja ya, hak gereja untuk menafsirkan dan mengajarkan. Atau misal Paus ya, hak hak Paus itu nggak bisa salah gitu, apa istilahnya itu lupa saya ya. Itu dogmatis sifatnya, subjektif. Jadi gimana kita mau bicara panjang lebar ya, bernarasi tentang sejarah dengan kekristenan sementara ya parameter mereka adalah subjektif. Ya bahkan termasuk ya narasi Oten secara individu ya, ngomong itu akhirnya suka-suka dia, saya nak udele dewe gitu ya. Makanya kita saksikan nih ya, dalam debat diskusi lintas agama nih ya, masing-masing Oten itu ya punya pendapatnya sendiri-sendiri. Yang viral nih ya, Edis bilang ya, penyaliban itu ya adalah atas rencana iblis, dibantah lagi sama yang lain, terus bantah-bantahan sampai ribut, kubu-kubuan gitu. Ya karena memang ya punya kontradiksi di sana, punya multitafsir di sana. Nah lalu apa yang memutuskan di antara tafsiran dan kontradiksi itu yang benar siapa, yang mana? Yang nggak lain nggak bukan ya semenurut congornya masing-masing. Nah itulah sifatnya dogma tadi, subjektif gitu ya. Jadi kita bicarakan parameternya dulu ya sebelum kepada aspek empirisnya ya, perjalanan sejarahnya. Apakah ini maksud penjajahan itu benar ya dituduhkan kepada Islam? Apakah Kristen itu adalah membawa kemajuan seperti klaim Kristen selama ini di Nusantara ya? Membawa pendidikan dan segala macam Indonesia atau Nusantara ini terbelakang, tertinggal ya, atau primitif gitu ya. Datang Kristen, datang gereja lah yang membuat kemajuan. Apakah benar klaim-klaim seperti itu ya? Nanti kita bicarakan lebih lanjut ya berdasarkan data-data yang ada gitu loh ya. Misalnya menurut Thomas Stamford Raffles ya, di dalam bukunya History of Java ya, Nusantara ini secara teknologi di zamannya terutama pertanian ya, itu sudah maju gitu ya. Termasuk teknologi. Oke, silakan. Oke, makasih. Coba buka mic-nya tuh, Bang Framing. Bang Framing tidur. Bang Framing. Ya, silakan. Oh ya, lalu coba kalau Anda bukan orang bodoh, coba jelaskan dulu, berteologi ya dulu Anda. Teologi seperti apa coba? Kenalkan dulu Tuhan itu. Apa yang harus saya jelaskan? Apa yang harus saya jelaskan? Teologi ya, coba berteologi apa yang dulu, harus saya jelaskan? Teologi apa yang saya harus bantu ya. dijelaskan? Gimana sih? Gimana? Saya bantu Pak Cepek ya. Itu Marta mengatakan begitu. Maksudnya Pak Cepek ini, Anda itu kan punya Bible ya? Atau Anda bagaimana? Berarti penguatan separuh juga. Kau mengatain ini juga gimana? Nah, mereka nggak punya otak, Bang. Itu kan wanita Islam. Sendiri yang memprotesnya. Jadi apa kebanggaan kalian terhadap Islam? Nggak ada. Apakah ada tokoh-tokoh hebat di Indonesia ini diakui oleh dunia? Selain Jokowi itu pun cuma hanya kemarin di masa penjabatannya. Sekarang mana?
Nggak ada. Jadi kalian janganlah baperan kalian seolah-olah Islam ini begini, begitu. Kalian berdasarkan dasar konsep berpikir sistematika Allah. Pret itu semua. Nggak ada satupun yang dibanggain dari Islam. Apalagi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Lihatlah itu Iran. Sok-sokan, sok jagoan. Dia anggap dia udah hebat. Kalau disentil aja begitu langsung meme. Mati tuh presidennya. Oh, janganlah, kalian harus rendah hati lah. Ikuti. Kekuatan dunia ini sudah ada. Tuhan sudah taruh Amerika itu sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Dia nggak sembarangan menganalisa itu. Dia supaya kalian tahu. Dan sejarah dunia ini akan dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Dan itu sudah ditaruh di Amerika dan Israel. Israel kalaupun tidak percaya, tapi ingat, Netanyahu udah mau bekerja sama dengan kekristenan. Bahwa Kristen tidak pernah mengusik Israel. Tapi Islam mengusik terus. Sampai Palestina, terorisnya banyak. Kalian itu yang membuat semua itu. Makanya sasarannya Iran. Dulu kan Iran sama Israel itu satu. Dekat itu seperti kakak adik. Ada hubungan yang kuat. Dalam masa kerajaan Babel dengan Israel itu ada kuat. Itu rohnya kuat. Tapi giliran datang Islam membuat kekacauan. Coba. Iran dulu itu dalam kerajaan Babel membangun bait Allahnya Israel. Tapi sekarang ketika Islam menguasai Iran, yang dulu itu Babel, coba lihat, mau menghancurkan kan bait Allah aja udah dikuasai Muhammad. Ini jadi kalian, cuman kalau saya ngomong begini kan sakit hati kalian merasa, begini Islam, cuman kalian udah begitu, udah didogmatis, udah diklaim kalau keluar dari Islam nanti bisa darahnya halal dan sebagainya. Itu udah jadi bagian kalian. Kalau di Indonesia ini ya Dad, nih semua yang menonton yang ada 134 juta nih. Kalau di Indonesia ini ada sebuah kemurnian, kejujuran, bebas memberitakan keagamaan Kristen dan semua agama. Kalian itu udah pada keluar. Saya mengalami itu semua. Ada puluhan orang saya bawa Islam ke gereja saya. Tapi apa yang terjadi? Masyarakat, orang tuanya ditakut-takutin. Akhirnya mereka tidak mau datang ke gereja. Karena kenapa? Mereka itu memang takut. Nggak ikhlas. Jadi kalau istilah petinju, mereka sembarangan bertinju, nggak bertinju dengan peraturan. Orang ini udah dimenangkan jadi Kristen masih ditakut-takutin. Kan aneh kalian. Udah dibaptis masih aja kalian gusik-gusik. Gerejanya lah diganggu dan sebagainya. Artinya kalian itu nggak kalian. Marilah kita jujur dalam beragama. Kalau kalian udah tahu kelemahan kalian, renungkan mana yang terbaik, mana yang harus perlu dibenahi. Setidaknya nggak usah deh dalam konsep agama. Konsep umumnya aja dulu kita bangun. Untuk membangun sebuah negara yang maju dan beradab. Itu aja dulu dibangun. Mana ada dari Indonesia disebut negara sebuah kemajuan. Paling yang ada budaya yang membuat Indonesia ramah. Itu Jawa, itu Bali. Itu adat yang membuat, bukan agama. Nggak pernah di Indonesia dikenal Indonesia beradab oleh karena agama Islam. Tidak. Yang ada budaya. Padahal Indonesia kan mayoritas. Kalau Indonesia itu mayoritas Islam, harusnya adabnya lebih bagus. Tapi kan kenyataannya enggak. Yang memperkenalkan Indonesia ini adab dan budayanya bagus adalah budaya. Bali, Jawa, itu orang-orang yang betul-betul menunjukkan adab. Secara mayoritas mereka lebih dominan, khususnya Jawa. Bali karena destinasinya. Jadi apa yang dibanggakan dari kalian Islam itu? Enggak ada, jujur. Mau ngomong apapun kalian semua catatan sejarah sudah jelas. Ya cuman karena kalian merasa, oh aku udah Islam, udah terlanjur, udah cuap-cuap. Bahkan tokoh kamu juga bilang begini. Si ketua NU itu dibilang apa itu? Ya saya karena dilahirkan saya maka jadi Islam. Jadi takut dia pindah agama. Orang udah tokoh. Coba kebebasan dikasih di negara ini. Pokoknya Kristen silahkan membangun gereja beribadah. Beritakan Injil ke agama apapun. Islam juga begitu, Hindu juga begitu, Konghucu juga begitu. Bebas, pasti kalian itu akan minoritas. Iya pasti itu. Pasti. Jadi gitu yang harus kalian pahami ya Ded ya. Lanjut. Oke. Sebentar ya, dari muslim ini ini dulu. Buat yang di bawah, jadi begini, buat yang di bawah, duduk, simak dan perhatikan. Tadi kan ini kan saya atur pakai timer, karena kalau timer saya lepas nanti nggak beraturan. Makanya kalau saya di sini saya atur seperti itu ya teman-teman yang di bawah, mohon bersabar. Kan pakai timer tadi Bang Daging bernarasi juga sekitar 6 menit atau 7 menit. Bang Framing nggak sampai Bang Framing 6 menit bahkan 6 menit, Bang Daging sama 6 menit gitu loh. Jadi saya pakai timer nih.
Nah, saya geser tuh. Nah, tadi Bang Semi mau bicara nih. Coba Bang Semi dulu kubuka. Oke, terima kasih sebelumnya diberikan kesempatan. Yang pertama, inilah liciknya Kristen ketika diberikan narasi. Dia berusaha untuk menipu dan memframing sesuai dengan agamanya yang laknat itu sebagai agama penjajah. Yang pertama yang ingin saya tanggapi adalah apa kepentingan Inggris, ya kan, dalam membela Yerusalem katanya. Kepentingan Inggris adalah untuk memuluskan aksinya dalam misi penjajahan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Itu dikenal dari dulu, misi-misi penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa yang notabene mayoritas menganut Kristen. Mereka menggunakan Tuhan untuk menjajah. Yang kedua, ya kan? Yang kedua, perang di dalam Islam tidak memiliki etika. Justru ketika penaklukan Konstantinopel, ya kan? Kristen Ortodok lebih memilih hidup di bawah naungan Islam dibanding di bawah naungan Katolik Roma. Sebab apa? Sebab di dalam Islam mereka tidak dilarang beribadah. Keyakinan mereka tidak digoyang. Ya kan? Bahkan rumah ibadah mereka difasilitasi. Namun di bawah kekristenan Katolik Roma, mereka justru dibantai kalau tidak mau ikut Vatikan. Kalau tidak mau ikut Roma. Oke. Yang ketiga, apa sih kontribusi Islam di dalam negara ini? Framing, kau bisa menganut Kristen karena penjajah. Kau bisa merdeka karena Islam. Islam yang mengajarkan hidup merdeka dan tidak tunduk kepada penjajah. Gitu loh. Agamamu diperkenalkan oleh penjajah, dibonceng oleh penjajah. Ya kan? Dipimpin oleh orang-orang Islam yang notabene yang saat ini kita katakan presiden yang sudah lalu. Siapa sih orang Islam yang diakui dunia? Habibie diakui dunia. Bahkan metodologinya dalam pembuatan pesawat sampai saat ini digunakan di Airbus. Ya kan? Apa kontribusi Kristen untuk Indonesia? Tidak ada. Lihat, daerah-daerah yang mayoritas Kristen itu sangat-sangat tertinggal. Ya kan? Sangat-sangat porak-poranda, bahkan keributan di mana-mana. Begitu loh. Siap minum tua, siap ini siap minum alkohol, pukul-pukulan, bunuh-bunuhan. Gitu loh. Tapi nggak pernah kau temukan di dalam masjid, di dalam taklim-taklim muslim itu saling bunuh. Begitu loh. Walaupun ada perbedaan pendapat, mereka duduk bersila dan berdiskusi bersama dengan hikmah. Begitu loh. Jadi kalau kau tanya apa kontribusi Islam di dalam di negara Indonesia, Indonesia bisa sampai saat ini dan kau bisa tenang beribadah sampai saat ini karena Islam. Gitu loh. Jangan kau pikir kami tidak tahu politik propaganda yang kalian lakukan. Ingat kejadian yang di Jawa yang kemudian dia menghancurkan kuburan. Islam yang dituduh. Ternyata apa? Kristen. Ya kan? Dia mengaku Islam padahal tidak sunat. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku Islam tapi tidak disunat? Dan ternyata setelah ditelusuri, siapa? Kristen. Gitu loh. Inilah yang disebut agama-agama propaganda yang kemudian dibawa oleh Belanda dan notabene muncungnya pun seperti muncung Belanda. Begitu loh. Sebab apa? Sebab tampak jelas nyata yang kau hilangkan. Kau katakan di mana Islam itu berkontribusi? Di mana Islam berkontribusi? Siapa tokoh Islam di Indonesia ini yang diakui dunia? Kau mau nafikan Habibie itu nggak diakui dunia? Jerman berani kasih kewarganegaraan tetap terhadap Habibie atas jasa-jasanya di bidang pesawat, di bidang penerbangan. Kutanya, siapa orang Kristen di Indonesia ini yang memiliki kontribusi untuk negara? Gitu loh. Apa urusan Amerika mencampuri negara? Yang kedua, yang terakhir ingin kutanggapi, ya kan, persoalan perang yang saat ini, bahwasanya kau katakan Amerika dan Israel ini adalah wakil Tuhan. Bagaimana mungkin kau katakan wakil Tuhan yang mengintervensi negara orang lain? Gitu loh. Wakil Tuhan mengintervensi negara orang lain, kedaulatan orang lain. Mau nggak rumah tanggamu kucampuri? Hah?
Kalau anakmu kau pukul, anakmu kau didik, ku bilang kau lawan bapakmu si framing itu, ada bodohnya itu. Kan gitu. Itulah akibat menuhankan manusia. Otaknya jadi nggak ada. Kau pukul aja kepalanya. Terima kau. Kau berbicara secara logis. Jangan kau utamakan kebencianmu dalam bernarasi. Gitu loh. Fakta yang harus kau kedepankan. Ya kan? Bagaimana kau menjelaskan satu premis sedangkan ujaran kebencian yang lebih kau dahulukan? Gitu loh. Kau mau menafikan fakta. Gitu loh. Belum ada satu orang Kristen pun di Indonesia ini yang berhasil membawa harum nama negara sampai ke kancah internasional. Belum ada. Gitu loh. Oke, terima kasih. Itu aja tanggapanku. Mantap. Oke, yang muslim lagi ya. Bang Framing, setelah itu muslim lagi. Habis itu kayaknya Bang Daging tadi mau bicara. Silakan, Bang Framing. Kalau gini kan tertib. Nanti kalau saya lepas lagi nanti Framing ini masalahnya tidak mau. Ini dia. Tidak mau tertib. Bang Framing. Oke. Silakan Bang Daging. Nggak nyimak kayaknya dia. Ya sedikit ya sebelum Ustadz Abu nih kayaknya juga mau bicara ya. Di Amerika Israel wakil Tuhan. Nah inilah kenapa ya Belanda itu nyebarkan agama Kristen. Nah framing inilah buktinya ya. Buktinya framing ini adalah sebagai alat pembodohan ya agamanya Kristen itu ya. Buktinya dia bodoh ya, nggak ngerti peradaban ya. Nggak bisa dia bedakan antara orang dengan nilai-nilai yang dianut orang itu gitu ya. Orangnya bisa saja berbuat jahat, apakah nilainya memerintahkan berbuat jahat atau enggak gitu. Itu dia nggak paham itu ya. Nah terkait dengan Amerika ya jelas ya. Framing ini nggak ngerti bahwasanya yang bikin miskin negara Indonesia itu Amerika. Coba lihat itu ya, Freeport itu. Itu perusahaan dari mana itu? Itu dari Amerika home base-nya itu ya. Chevron, Newmont ya. Apalagi itu. Ya banyaklah tambang-tambang Amerika, Inggris, Prancis, termasuk Jepang sama Cina di sini ya. Nah artinya framing ini memang agamanya itu bikin dia bodoh. Nggak ngerti peradaban manusia itu ya. Punya tata nilai yang mengatur tentang ekonomi ya. Kalau dalam Islam jelas loh ya. Termasuk tentang pengelolaan sumber daya alam itu ya. Islam itu punya prinsip-prinsip dasarnya yaitu tentang kepemilikan ya. Misalnya hadis yang mengatakan ya. Al-muslimuna surakau fi salasin ya. Ntar dulu. Kita lupa ayatnya hadisnya ini ya. Al-muslimuna surakau fi salasin ya. Fil qalai wal ma wan nar ya. Jadi kaum muslim itu berserikat atau di redaksi yang lain mengatakan manusia itu berserikat atas 3 hal ya. Pada padang rumput, pada air, padang rumput dan api. Ya, maksudnya tentang kepemilikan umum yang tidak bisa dikuasai oleh individu. Artinya ada prinsip-prinsip ekonomi Islam mengajarkan. Nah harusnya sumber daya alam itu dikelola oleh negara. Nah data dari Kementerian Keuangan misalnya potensi SDA Indonesia itu menurut penelitian Dr. Kurtubi yang dipublikasi dalam situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia kemenq.go.id mengatakan ya nilai deposit SDA Indonesia itu sekitar 200.000 triliun ya. Artinya 100 kali lipat dari APBN Indonesia tahun 2013. Nah sekarang faktanya sumber daya alam Indonesia yang duitnya luar biasa banyak yaitu bahkan mengalahkan berkali-kali lipat ya anggaran negara Amerika itu ya. Kalau dari anggaran militernya 25 kali lipat ya, anggaran negaranya bisa 10 kali lipat itu ya. Tetapi dikuasai oleh Amerika. Itulah yang bikin Amerika kaya, framing. Nggak ngerti kau tentang ya yang namanya kebijakan fiskal yang berdasarkan prinsip-prinsip tentang kepemilikan. Karena memang agamamu itu kosong, tidak mengajarkan, tidak punya nilai-nilai tentang itu.
Yang ada hanya ajaran kosong, bahasa-bahasa slogan, hukum kasih, ajaran kasih, tapi nggak jelas rinciannya, nggak jelas implementasinya pada seluruh aspek kehidupan. Dalam pembahasan ekonomi nggak ada rinciannya, dalam berkeluarga nggak ada rinciannya, dalam berjual beli nggak ada, bertetangga, berkeluarga nggak ada rinciannya. Oh, dalam Islam jelas dari lahir sampai meninggal, dari bangun tidur sampai tidur lagi ya, ada seluruhnya, jelas posisi-posisinya, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, jelas gitu ya. Jadi orang Islam itu terbiasa, sistematis, terkonsep dalam bertindak. Makanya hati-hati. Cuman masalahnya sistem negara Indonesia ini bukan Islam. Kau tuduh Islam yang salah. Itu artinya kau ini nggak ngerti tentang peradaban manusia itu di mana letaknya, framing. Kenapa kau nggak ngerti? Karena kau memang belajar dari agama yang bodoh. Nggak punya nilai-nilai itu. Ya. Nah itulah alasan kenapa penjajah Belanda itu menyebarkan agama Kristen. Karena memang Kristen itu sebagai agama berpotensi ya sebagai sarana pembodohan. Kenapa bisa berpotensi sebagai sarana pembodohan? Karena kosong. Kosong itu sama kayak robot, tergantung kepada software yang ditanamkan, instruksi ya yang ditanamkan kepada robot itu. Ya, ataupun program yang ditanamkan kepada robot itu, artinya dikendalikan oleh pihak yang punya otak, punya ide, punya pemikiran. Siapa yang punya pemikiran tentang kehidupan pengelolaan sumber daya alam ini? Ya Amerika. Amerika kok yang mengeruk, itulah yang namanya penjajahan. Kalau istilah dalam pembahasan akademisnya itu neo ya, kolonialisme, neo-imperialisme, itu yang kau anggap wakil Tuhan. Artinya kalau ini memang ya bukti yang jelas bagi kita semua ya, Kristen ini adalah alat penjajahan. Ini Amerika, bahkan Belanda pun bisa jadi pahlawan sama dia ini. Dia nggak ngerti esensi dari penjajahan itu, bagaimana dampaknya kepada yang dijajah. Karena memang Kristen ini adalah bagian dari penjajahan itu sendiri. Bahkan mereka adalah laskar ya, para militer yang berperang di sisi Belanda, mendukung Belanda ya untuk menjajah Nusantara di zaman dulu. Cukup. Ya. Gantian. Nah, gini, perhatikan, dengarin, lihat, sistem pendidikan di Indonesia aja nggak pernah becus dibuat oleh Indonesia yang mana mayoritas Islam. Dengarin itu ya, sistem pendidikan. Kenapa saya katakan begitu? Lihat, orang-orang Indonesia semua cerdas karena belajar ke Amerika, ke luar negeri, ke Inggris, ke Eropa. Itu negara-negara Kristen. Kalian cuma hanya belajar ke Al-Azhar, itu ke agar-agar agama. Dan setelah keluar kalian dari agama di Solo, apa kalian buat? Nggak apa-apa. Yang ada malah memecah belah kayak Abdul Somad, kan begitu. Nyinggung-nyinggung kekristenan. Contoh konkretnya, lihat, Habibie sebagai tokoh yang pernah presiden dan juga menteri, dia orang hebat. Dari mana itu? Itu pun nggak dipakai di Indonesia. Kenapa? Itu karena mayoritas Islam. Jadi nggak ada satu becus di negara ini sampai sekarang. Supaya kalian tahu. Apa? Coba. Nah, kalau kamu singgung tentang Freeport. Itulah karena kebodohan orang Indonesia. Bodoh SDM. Bodoh kualitas, bodoh kemampuan. Ya iyalah, orang Amerika yang pintar ngebor bisa mengambil, menjadikan, mengelola dengan akhirnya jadi emas. Nah Indonesia zaman itu kan pakai undang-undang, ada tanda tangan. Jokowi udah ngasih tahu. Dulu itu hampir 100% diambil alih. Itu berdasarkan undang-undang atau 90%. Itu berdasarkan undang-undang. Kalau sudah diletakkan berdasarkan undang-undang, apa itu bukan karena kebodohan Indonesia? Ditandatangani berapa periode itu? Dari zaman Soeharto, dari zaman sampai kepada Habibie, sampai kepada Gus Dur, Megawati, Susi SBY. Di eranya zaman Jokowi lah ada sampai 50% lebih. Itu pun sekarang udah mulai dikembangkan. Jadi kalian apa? Itu pun Jokowi itu kan pembubar MI dan FPI itu. Jadi orang kalau nggak bisa cermat, kalau Islam
pola pikirnya dihilangkan dari sebuah negara, maka negara itu akan maju. Supaya kalian tahu, ya. Itu contohnya. Mudah-mudahan di Prabowo ini dia makin cerdas. Dia bela Palestina, Israel. Karena memang dia harus bijak dan berkata, kalau Israel tidak dijaga akan terjadi peperangan. Jago itu Prabowo, jago. Tapi kalian kan benci dia. Karena kenapa? Kalian udah didoktrin, didogmatis, agama, ya, bisa berbohong dalam 3 hal, ya, menjelek-jelekkan dan sebagainya. Sampai sekarang aja aku nggak percaya nih sama kalian Islam ini. Aku lihat aja gereja digituin, dilarang pada saat hari Natal aja, bukan mendirikan bangunan gereja, cuma hanya beribadah doang. Kalian udah mau nutup-nutup. Otak dari mana itu? Kalian harus sadar lah. Jangan bangga-bangga Islam, tapi nggak ada contoh dan buah hasilnya. Konkretnya nggak ada. Jadi kalian harus bertobat, belajar kepada Islam. Bahkan tokoh-tokoh Islam yang ada sekarang sering pembicara siapa itu? Dia bilang, kita harus belajar kepada kekristenan. Kita harus belajar cara mereka. Kalau Kristen sudah pernah saling berperang, mereka saling benci, itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Mereka sudah tobat. Tapi Islam sampai sekarang, mana tobat-tobatnya? Nggak ada tobat-tobatnya. Tetap aja. Nah, masalah teroris saja di Indonesia belum kelar-kelar sampai sekarang. Di akar rumput masih banyak. Hanya nggak merubah aja karena udah dipersempit. Tapi itu sampai sekarang nggak pernah bisa clear. Kalau saya jadi menteri jenderal pertahanan menteri pertahanan, saya habisin itu semua dengan cara hikmat dan cara saya. Supaya apa? Indonesia ini jangan ada pola-pola pikir Islam yang atas nama agama. Enggak, harus rasional, cerdas, pintar. Itu yang harus dibangun. Kalau kamu bilang, penjajah Amerika, ya jangankan Cina pun menjajah kamu sekarang. Karena kenapa? Kamu bodoh. Orang-orang Indonesia bodoh. Lalu kamu marah sama Cina karena Cina cerdas. Kamu salahin Cina penjajah, Cina sidik. Kamu akhirnya marah sama orang Cina yang ada di Indonesia. Apa hubungannya? Itu udah tolol namanya. Bodoh namanya. Oke, jadi cukup ya, Bang. Harus cerdas. Cukup. Jangan mau hanya karena agama. Buatlah sebuah kepintaran, kecerdasan untuk bangsa ini, pendidikan, sistem semua. Ini aja kemarin Menteri Agama baru mau dipasung untuk dipenjarakan. Karena kenapa? Apa begitu Islam? Udah Menteri Agama loh. Jadi kalian jangan banyak ngomong lah. Apalagi di depan framing yang cerdas sebagai dosen yang pintar menganalisis dan semua itu sudah ada di saya. Oke, Bang Framing cukup ya. Bang Framing semakin banyak bicara semakin nampak bodohnya gitu loh, lawak-lawak. Jadi gini, buat teman-teman yang di bawah, makanya saya atur timer seperti ini. Kenapa? Karena banyak narasumber muslim juga dari sini seperti Pak Abu, Bang Daging, Bang Semi juga kan narasumber nih, apalagi Bang Jenis nih juga. Nah, Bang Framing seorang diri. Kalau saya lepas timernya pasti ribut. Nah, makanya teman-teman buat yang di bawah mohon bersabar. Hostnya ini selalu mengatur ruang komal dan hostnya tidak akan membiarkan penghujatan ada di sini. Nah, jadi Bang Framing sesuai dengan namanya framing itu hal biasa. Maupun itu narasinya gabrul atau tidak, ya teman-teman mohon bersabar. Ambil poinnya, catat poinnya yang menurut kalian penting, yang bagus kalian catat gitu ya. Jadi mohon bersabar teman-teman. Gitu. Silakan Pak Abu mau menanggapi ya tentang ini. Oke, saya kesempatan Pak Abu ya buat menanggapi congkol si framing ini. Lanjut. Silakan Pak Abu. Ya, saya ngikutin dari tadi, walaupun berapi-api, tapi berapi-api dalam kebodohan. Jelas yang disampaikan itu memang nggak akademis, nggak ilmiah, nggak apa. Pokoknya asal kesel dilompatkan. Ibarat nenek-nenek marah dengan cucunya, kamu itu goblok, kamu nggak ada solusinya. Misal kalau dikatakan bahwasannya tadi Amerika adalah yang diberkati Yesus, buktinya apa? Apakah ada kemudian kata Presiden Amerika dari mulai George W. Bush sampai sekarang itu Trump atas nama Yesus, kemudian di ayat ini kami mengatakan begini. Nah itu baru agama atau apa? Ini cuma framing aja, klaim. Kalau klaim itu sebetulnya ya kayak anak-anak lah. Kalau anak-anak kan kalau berantem sama anak-anak, bapak saya ini bisa jadi Superman. Atau lagi bilang saya sunggokong, ribut dia main hebat-hebatan. Kita dialog nggak seperti itu, nggak main hebat-hebatan, tapi ilmiah. Tadi Bang Daging cukup ilmiah, memisahkan mana yang namanya konsep berpikir
ataupun mana yang namanya konsep agama, yang mana fakta kehidupan. Fakta kehidupan ini tidak bisa dikaitkan dengan konsep daripada berpikir. Boleh jadi suatu tempat ya di Indonesia misalnya dikatakan rusak dan kemunduran, disalahkannya Islam karena mayoritasnya orang Islam. Nggak bisa gitu. Nanti kalau di Philadelphia harusnya yang disalahkannya Kristen. Orang pada nungging jadi robot, pada nggak mabok, pada nggak pakai pakaian baju, nggak punya berpikir masa depan. Kemudian di Filipina juga begitu. Nggak bisa cara berpikir ilmiah dan intelektual itu seperti itu. Fakta adalah fakta, dianalisa bagi para politisi dan strategis tentang kehidupan masyarakat. Dia akan melihat ini penyebabnya apa. Nah, kemudian solusinya apa. Nah, begitu cara berpikir yang ilmiah. Dikatakan tadi Amerika adalah yang diberkati Yesus. Misalnya, Amerika membom Hiroshima, Nagasaki. Berarti Yesus yang kita salahkan. Kemudian juga menyerang Venezuela, menyerang Irak, menyerang Libya, Vietnam dihancurkan. Berarti emang jahat Yesus. Akhirnya Yesus ini dimaki-maki nih. Padahal Yesus itu nggak tahu menau. Diomongin kupingnya Yesus bisa panas itu kalau tiap hari diomongin terus. Kemudian dikatakan Indonesia bodoh. Indonesia bodoh kan memang baru tahun 45 dijajah, diperbodoh oleh Kristen sehingga bangkit. Beda dengan Jepang. Jepang nggak pernah dijajah, dibom hancur, bangkitnya cepat karena otaknya itu nggak dibom. Kalau umat Islam 3 generasi otaknya dibom oleh kafir Kristen. Artinya ketika 3G ini datang, Gospel and Glory, itu memang misinya adalah gospel. Sama dengan visi untuk di daerah yang lain, di Afrika, di mana-mana. Itu misi-misi kejahatan daripada Kristen itu sendiri yang disebut crusader. Kalau dikatakan tadi adalah perang salib di Islam ada, perang salib di Kristen ada, itu asal ngarang aja framing. Mana ada Islam membawa-bawa pakai nama perang salib. Salib aja najis di dalam Islam. Tiang jumuran nggak bisa dijadikan lambang. Jadi nggak bisa dijadikan satu sandi peperangan. Islam tetap Islam. Yang namanya jihad adalah bela diri untuk membela agama Islam, tidak menghabisi manusia sebagaimana inkuisisi di Andalusia, Spanyol dan sebagainya. Nah, untuk itu berbicara konsep, kita pisahkan konsepnya. Bagaimana kita berbicara Bible hari ini. Nah, Bible dan Al-Quran kita adu mana yang karang-karangan manusia dan yang mana wahyu. Nah, ini baru ilmiah. Kemudian berbicara fakta. Fakta ini bukan berbicara sebuah agama yang diimplementasikan. Karena kalau dikatakan Islam mengajarkan kebodohan, mana di Al-Quran dibilang mengajarkan kebodohan? Padahal Al-Quran mengatakan bahwasannya afala tatafakkarun, afala ta'khilun. Misalnya dikatakan walaqad wa nazzalna 'alaikal Qur'an tibyana likulli syai', ataupun Al-Quran ini berbahasa Arab misalnya. Berapa banyak orang Indonesia yang bisa bahasa Arab? Nggak ada. Artinya kebodohan itu menjauhkan agamanya. Begitu cara berpikirnya. Jadi antara relate kehidupan dengan relate relasi, maksudnya relasi daripada agama itu harus matching. Kalau matching itu boleh disalahkan Islamnya. Tetapi kalau nggak matching, katakan banyak kemaksiatan. Apakah Islam menyuruh kemaksiatan? Tidak ada. Dalam Al-Quran ini zina aja nggak boleh dekat-dekat pacarannya. Yang ngajarin pacaran dan dekat-dekat dan berzina prostitusi itu ajaran Kristen. Nggak ada larangan di dalam Kristen. Jangan kamu berzina, jangan kamu berprostitusi. Nggak ada. Semuanya boleh di dalam ajaran Kristen. Makan babi, anjing, apa aja pokoknya boleh. Di dalam agama Kristen bukan agama aturan hidup, bukan metode implementasi. Adalah agama nilai yang saya katakan tadi, akal-akalan orang, modus di dalam penjajahan. Ya itu aja, saya nggak mau panjang-panjang kalau bicara, biarkan nanti sisanya. Ya framing itu mau 3 jam juga nggak habis-habis, pasti yang diulang-ulang itu gitu. Ya terima kasih. Mantap. Silakan Bang Framing, buka. Berikan tanggapannya, silakan. Memang kalau kita mau sebut relate ya relate-mu sendiri yang merelate ke pikiranmu. Kamu bilang logis, rasional, akaliah. Itu konsep dalam pandangan sudut pandang kamu sebagai Islam. Contoh kamu bilang tadi mengenai Indonesia dibom Kristen, Jepang dibom Amerika. Hah? Ini nggak relate cara berpikirmu. Hah? Lucu kamu. Kalau kamu lihat dari sudut Amerika membom Jepang, coba lihat. Kalau Jepang nggak dibom, Indonesia merdeka nggak?
Enggak. Berarti kamu harus berterima kasih sama Amerika oleh karena bom Hiroshima menghancurkan Jepang lah, maka Jepang mundur tarik dari Indonesia. Kalau enggak, kamu buta sejarah. Yang kedua, tetap Belanda ingin mau menjajah Indonesia, mau mengambil alih. Tapi Amerika bilang apa? Ayo konferensi, nggak boleh. Itu kamu nggak belajar, kamu cuma agama sih yang dipelajari, bukan sejarah. Itulah membuat akhirnya Amerika marah sama Belanda, bahkan sama Inggris, nggak boleh. Biarkan Indonesia merdeka, merdeka. Kalaupun akhirnya Indonesia juga berjuang dengan sendirinya, tetapi itu pengaruh-pengaruh dari Amerika. Bersyukurlah kalian kepada Amerika. Siapa itu? Tuhan Yesus. Di Amerika itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang memberkati Amerika sehingga Indonesia merdeka. Itu fakta itu. Terus kamu bilang Belanda. Kalau kamu relate dengan negatif thinkingmu, itulah yang kamu hasilkan. Kenapa kamu relate? Coba Belanda menjajah Indonesia. Perhatikan. Ketika Belanda menjajah Indonesia, semua fasilitas, kebutuhan perkembangan ekonomi, Belanda lah yang membuat. Kamu nggak tahu sih sejarah. Ketika gubernur Jakarta waktu itu memberikan sebuah dana kepada orang Indonesia, supaya dikelola pembuatan jalan tarik lurus dari Jakarta ke Jawa, dan itu akan menjadi rel kereta api yang bagus dalam mengembangkan perekonomian. Orang Indonesia malah korupsi. Itu agamanya apa? Islam. Jadi kamu hanya merelate dari konteks cara berpikirmu. Saya bukan mau mengulang-ulang, saya membuat narasi ini bagus dan itu faktanya, ada sejarahnya. Jadi kalau kamu bilang Belanda, Amerika, kalau nggak ada Belanda, nggak ada bangunan sistem konsep pembangunan yang bagus di Indonesia, dasar-dasarnya ya, bukan seperti pembangunan gedung, jalan-jalan, aksesnya, atau usahanya. Mana ada Indonesia mampu membuat perkebunan teh kalau bukan Belanda yang membuat? Mana ada pertebuan dibuat kalau bukan Belanda yang membuat? Mana ada? Kamu itu sosokan kamu. Tapi saya paham kamu bisa begitu karena memang hanya agama yang kau pikirin. Agama aja yang kau pikiran. Apa yang dibuat orang baik kamu akan buat jelek karena agamamu mengajarkan begitu. Tolonglah kalian semakin cerdas lah. Belum lagi kalau kita lihat sekarang. Coba. Nih lihat nih ya. Ahok yang sudah terkenal semua gubernur bahkan pemimpin mengakui. Bahkan di dalam negeri, luar negeri. Ahoklah membuat sistem bagaimana DKI Jakarta mulai dibenahi dengan bagus. Kalau kamu tanya nanti kepada ahli-ahli pertanaman itu, yang warna merah, warna biru bajunya itu, itu semua berterima kasih sujud-sujud sama Ahok. Kenapa? Karena dari Ahoklah mengangkat ekonomi mereka. Bahkan marbot itu yang marbot di masjid-masjid itu tuh, Ahok memberikan mereka naik haji. Kurang apa? Orang Kristen seperti itu. Tapi kamu tetap lihat Ahok jelek. Karena kenapa? Ya begitu otak kamu. Jadi kalau ada Kristen, coba lihat setelah Ahok, Anies. Coba kebanggaan Anies yang dari Arab itu. Apa yang dibuat? Alah, dibuatlah kursi di jalan-jalan. Di rumah sakit aja kurang kursi. BPJS saja nggak dibenahi, khususnya DKI. Apa? Walau, kamu itu. Jadi kalau kamu mau merilit, lihatlah secara rasional. Jangan dulu agamamu yang kamu harus tonjolkan. Islam, cara pola berpikir, sistematika berpikir, runutnya, sambungnya, sejarahnya. Pret. Ya, pret itu semua. Nggak ada satupun. Udah aku kasih contoh-contoh. Amerika apa yang dibuat? Dibom Jepang. Saya ulang lagi ya supaya kamu paham. Karena kalau nggak dibuka telingamu, kamu tetap begitu aja jadi bodoh. Indonesia jadi merdeka. Jepang datang ke Indonesia. Saya ulang lagi, ingat ya, catat ini. Karena Jepang lah sistem semua ekonomi, aksesnya bisa dikerjakan dengan bagus. Rel kereta api, jalan-jalan raya, dia yang buat. Giliran Indonesia keluar, hancurkan Indonesia. Gitu. Jadi kamu harus paham itu. Oke, cukup Bang Framing. Kayaknya udah mulai gatal-gatal Bang Framing. Oke, mau Bang Sam atau Bang Daging ini? Coba antara kalian berdua aku buka mic. Karena narasumber muslim ini. Oke, Bang Daging, silakan. Ya nih, apa namanya ya?
masih nggak ngerti-ngerti framing ini ya. Makanya masih dia puji-puji itu penjajahan ya. Ini adalah bukti yang real ya di tengah-tengah kita ya. Kenapa Belanda penjajah itu ya menyebarkan agama Kristen ya. Ya untuk menghasilkan ante-antenya kayak framing ini gitu ya. Makanya Belanda dipuji-puji sama dia itu. Amerika dipuji-puji sama dia itu kan. Padahal ya yang namanya penjajahan itu esensinya adalah eksploitasi. Ya, eksploitasi apa? Sumber daya alam, eksploitasi manusianya gitu ya. Adapun persoalan hukum ya, artinya sistem hukumnya nggak bekerja Belanda. Lagi-lagi ya, apa namanya ya, memang sistem pemerintahan Belanda itu yang membuat ya korupsi itu merajalela gitu. Nggak hanya korupsi ya, termasuk juga narkoboy. Kamu lihat itu catatannya Thomas Stanford Raffles ya, yang melihat perdagangan Hindia Belanda itu ya, termasuk VOC ya, itu penghasilan terbesarnya itu ya narkoboy gitu ya, setelah pajak gitu. Nah poinnya sebenarnya yang paling substansi kalau kita bicara tentang penjajahan ya, ataupun peradaban Indonesia sekarang ini ya, Islam sebagai agama punya acuan untuk setiap aspek kehidupan ya, termasuk tentang pemasukan negara ya, tentang kebijakan fiskal termasuk moneter ya, apa namanya bentuk mata uang negara. Islam semua ada aturannya. Kalau Kristen memang kosong. Karena kosong nggak ada otaknya sama kayak robot ya. Ya maka perilakunya, kecenderungannya ya hanya sama kayak setara binatang. Yang dia lihat hanya yang sama identifikasinya dengan dia, sama-sama Kristen. Sifatnya hanya sebatas identifikasi komunal. Ini nggak ada bedanya loh cara berpikirnya ini dengan cara berpikir binatang ya. Binatang itu juga berpikir, cuman terbatas pada aspek naluri instingnya. Insting bertahan hidup, ya insting tentang kebutuhan seksual dia, termasuk di dalamnya itu ya dengan cara berkelompok. Nah binatang itu ya kalau dia merasa terganggu, ya merasa terancam, responnya ialah melawan, menyerang, hanya sebatas itu saja. Gak mikir dia tentang nilai-nilai yang kompleks. Acuan dalam berekonomi itu ada nggak mikir. Pernah lihat nggak kita itu National Geographic, Discovery Channel ya, monyet tawuran dengan kelompok monyet yang lainnya. Alasannya apa? Ya cuma satu, karena beda kelompok saja. Ya framing ini membuktikan ya Kristen ini ya sebagai alat pembodohan karena kosong ya, maka pilihan sikapnya itu, pilihan posisinya itu ya sama dengan identitasnya dengan dia. Dia Kristen, keluarganya Kristen, Amerika Kristen, ya dia mihak ke Kristen ya. Dia Kristen, keluarganya Kristen ya, bapak moyangnya Kristen, Belanda Kristen, ya dia mihak Belanda. Karena sama-sama Kristen. Hanya sebatas itu aja cara berpikiran dia, kecenderungannya, responnya ya. Dia bersikap dalam posisinya sebagai warga negara Indonesia ya karena dia bagian dari Kristen ya. Nggak mikir dia bagaimana bentuk sebuah peradaban negara itu, nggak